Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tema renungan kita hari ini, Allah yang menghadirkan penolong yang sepadan. Mari kita belajar bahwa Allah bukan hanya pencipta, tetapi juga Bapa yang memahami kebutuhan manusia secara mendalam, menyediakan jawabannya, dan memiliki tujuan indah melalui setiap relasi yang dihadirkan dalam hidup kita. Bacaan kita hari ini dari Kejadian 2 ayat 18 sampai 24. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menyediakan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Ayat 20, manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada segala burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuknya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki." Saudaraku, mari kita melihat 3 kebenaran sejati melalui firman Tuhan hari ini. Pertama, Allah mengerti kebutuhan manusia. Sebelum Adam mengungkapkan perasaannya, Allah sudah berkata, "Tidak baik manusia itu seorang diri." Ini menunjukkan kedalaman perhatian Allah. Ia melihat apa yang tidak terlihat, memahami kekosongan yang belum diucapkan oleh Adam, dan menyadari bahwa kerinduan manusia yang paling dalam ialah penolong. Allah juga melihat, saudara, kebutuhan kita. Ia melihat kita membutuhkan kasih, pendamping, komunitas, dan relasi yang sehat. Saat kita merasa sepi atau tidak dipahami, ayat inilah yang meneguhkan kita bahwa Tuhan mengerti lebih daripada yang bisa kita ungkapkan. Yang kedua, saudara, Allah menyediakan penolong yang sepadan. Allah memproses Adam terlebih dahulu melalui tugas menamai makhluk-makhluk. Ini bukan sekadar pekerjaan, melainkan cara Allah menunjukkan bahwa tidak ada ciptaan lain yang dapat memenuhi kebutuhan Adam. Baru setelah itu, Tuhan membangun perempuan dari rusuk Adam. Penolong yang sepadan berarti seseorang yang seimbang. Ia melengkapi, bukan menggantikan. Hadir untuk menopang, bukan untuk menguasai. Nah, saudara, dalam kehidupan kita, Tuhan menyediakan orang-orang yang tepat, pasangan hidup, sahabat, mentor rohani, atau keluarga yang menjadi penolong dalam perjalanan iman dan kehidupan kita. Yang ketiga, saudara, Allah memiliki tujuan mempertemukan kita dengan penolong yang sepadan. Tuhan tidak hanya menyediakan, tetapi ia juga membawa perempuan itu kepada Adam. Ada tujuan di balik setiap pertemuan dan relasi yang Tuhan bangun. Relasi dalam Tuhan adalah sarana untuk kita bertumbuh, untuk pemulihan, dan juga menyempurnakan karakter kita. Melalui relasi yang sepadan, kita belajar mengasihi, rendah hati, mengampuni, dan juga belajar menyatakan kesatuan. Tuhan memakai orang-orang yang Ia hadirkan untuk membangun hidup kita sesuai dengan gambar dan rencananya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih karena Engkau mengerti kebutuhan paling dalam hidupku. Terima kasih atas orang-orang yang Engkau hadirkan sebagai penolong yang sepadan dalam hidupku. Tolong aku ya Tuhan untuk melihat tujuan-Mu dalam setiap relasi yang Tuhan bangun. Bentuklah aku menjadi pribadi yang juga menjadi penolong bagi sesamaku. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara,
Mari arahkan hati dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Tuhan yang mengetahui setiap kebutuhanmu, mengaruniakan kasih, damai dan relasi yang membangun dalam hidupmu dalam kebenarannya. Kasih Kristus dan penyertaan Roh Kudus melimpah ke atasmu. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini saudara. Sampai jumpa dalam renungan selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.